Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1351. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang mulia, Anda, kata Raja Iblis Abadi. Dia berkata dengan gemetar, wajahnya pun pucat. Dan tindakan dari Raja Iblis Abadi ini juga langsung mengejutkan para ahli teratas klan iblis yang lainnya yang hadir di sana. Dan mereka semua memandang Raja Iblis Abadi dengan tidak percaya. Tuan Raja Iblis Abadi, ada apa dengan dia? Para ahli iblis yang hadir semuanya nampak bingung karena mereka tidak dapat merasakan aura Kincen. Mereka hanya melihat apa yang dikatakan Kincen kepada Raja Iblis Abadi, dan kemudian Raja Iblis Abadi menunjukkan ekspresi menakutkan seperti itu. Apa yang bisa membuat Raja Iblis Abadi, sang pemimpin Pulau Iblis Abadi, menunjukkan keterkejutan seperti itu? Iblis Abadi, apakah kamu masih ingin mengetahui identitas kursi ini? Kata Kincen sambil tersenyum. Avatar Kinmo telah mengembangkan Tao of the Iblis Abyss, dan Kincen secara alami akrab dengan Tao of the Iblis Abyss. Sekarang setelah dirinya memperlihatkannya, dia langsung mengejutkan Raja Iblis Abadi. Namun sebenarnya hal ini sangat beresiko karena Kincen sendiri bukanlah anggota dari klan Iblis Abyss. Aku Abadi, aku tidak tahu apakah kamu datang ke... Kata Raja Iblis Abadi. Dia berkata dengan gemetar. Dia buru-buru memberi hormat, tetapi baru saja setengah jalan akan memberi hormat, wajahnya tiba-tiba terkejut. Salah, kata Raja Iblis Abadi. Dia pun mengangkat kepalanya dan menatap Kincen dengan dingin. Dan kemudian, boom, napas mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Raja Iblis Abadi. Gemuruh. Pada saat yang sama, semua formasi besar di dunia ini didesak. Formasi sumber iblis tertinggi di kedalaman Pulau Iblis Abadi pun juga melonjak, menghalangi segalanya. Dan kekuatan mengerikan dari formasi iblis tertinggi ini langsung menekan Kincen. Tuanku, ada apa? Banyak iblis yang kuat saat ini dikejutkan oleh sikap dari Raja Iblis Abadi yang sebelumnya merampak terkejut. Tetapi kenapa tiba-tiba Raja Iblis Abadi mengubah sikapnya lagi? Yang mulia, apakah Anda bukan dari klan Iblis Abyss? Kata Raja Iblis Abadi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya dia dikejutkan oleh aura Iblis Abadi pada Iblis Chen. Dia hampir terkejut, tetapi sekarang dia melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa meskipun Iblis Chen ini memiliki aura Great Tao of Iblis Abyssal di tubuhnya, namun dia tidak terlihat seperti itu. Tao Iblis Abyss sama sekali sepertinya itu hanyalah samar. Terlebih lagi, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang dari klan Iblis Abyss di lautan Dewa Iblis miliknya? Karena jika Iblis Chen merupakan utusan yang dikirim oleh leluhur Iblis Abyss, leluhur Iblis Abyss pastinya memberitahu dirinya daripada harus bersembunyi di Pulau Hati Iblis dan berpura-pura mengejar Raja Iblis di bawah komando Raja Iblis Batu Hitam. Karena ini terlalu tidak realistis. Namun meskipun hatinya ragu, dia tetap saja tidak yakin. Oleh karena itu dia bertanya kepada Kincen melalui transmisi suara, dan dirinya tidak langsung berbicara di depan umum karena dia masih merasa sedikit gugup dan tidak yakin. Melihat ekspresi dari Raja Iblis Abadi yang dengan cepat berubah, Kincen pun sedikit mengernyit. Raja Iblis Abadi ini bereaksi cukup cepat. Tentu saja dia tidak berpikir bahwa dia bisa menipu Raja Iblis Abadi ini hanya dengan mengandalkan aura Ras Iblis Abyss. Tetapi kemudian Raja Iblis Abadi melihat Kincen yang nampak tidak terkejut sama sekali, dan Kincen nampak hanya tersenyum sedikit. Raja Iblis Abadi, saya tidak mengatakan bahwa saya adalah anggota dari klan Iblis Abyss, kata Kincen. Kalau begitu, kamu berasal dari mana? Ayo, Iblis Chen mengaku, kata Raja Iblis Abadi. Dia pun menghela napas lega ketika mendengar bahwa Iblis Chen ini bukan berasal dari klan Iblis Abyss. Tetapi dirinya menjadi semakin bingung. Apa? Pihak kalian itu bukan anggota dari klan Iblis Abyss. Tetapi mengapa pihak kalian mempunyai aura dari klan Iblis Abyss? Dari mana asalnya? Samar-samar Raja Iblis Abadi telah menyentuh harta karun Raja Iblis dan siap mengirim berita kepada Raja Iblis kapan saja.
Kincen nampak berdiri dengan bangga di kampan, memandang ringan ke arah ras iblis lainnya dan tersenyum lalu berkata, "Raja Iblis Abadi, kamu tidak perlu gugup. Meskipun kursi ini bukan anggota klan Iblis Abis, tetapi kursi ini berada di bawah perintah klan Iblis Abis. Dan kursi ini sedang melakukan tugas yang sangat rahasia. Ingat, misi ini sangat rahasia. Dan bahkan di lautan Dewa Iblis yang kacaumu ini, misi kursi ini tidak dapat dengan mudah untuk dikatakan. Sekarang identitas saya telah ditemukan oleh Anda, maka saya hanya dapat mengucapkannya dengan jelas kepada Anda," kata Kincen. Dia berkata dengan transmisi suara kepada Raja Iblis Abadi. "Apa perintah dari klan Iblis Abis melakukan tugas rahasia?" kata Raja Iblis Abadi. Dia pun segera memandang Kincen dengan curiga, karena dia merasa bahwa ini terlalu aneh. Karakter macam apa yang perlu disembunyikan bahkan dari dirinya? Tugas apa ini dari leluhur Iblis Abis? Melihat Raja Iblis Abadi yang mengerutkan kening, Kincen secara alami tahu bahwa Raja Iblis Abadi ini tidak akan sepenuhnya percaya pada kata-katanya. Dan Kincen pun segera tersenyum. "Jika Anda tidak mempercayainya, dapatkah Anda menemukan tempat terpisah dan memverifikasi identitas saya lagi?" kata Kincen. "Tempat terpisah?" gumam Raja Iblis Abadi. Dia mengerutkan kening. "Ya, tempat terpisah. Yang mulia, masih takut kursi ini akan berbohong kepada Anda. Tugas yang diemban oleh kursi ini bukanlah hal yang sepele. Dan jika terungkap, bisakah kamu, Raja Iblis kecil, menanggungnya?" kata Kincen. Boom. Mengatakan itu, Kincen pun seraya melangkah maju. Pada saat ini, Kincen diam-diam berkomunikasi dengan Lord of the Abyss di dunia kacau. Dan tiba-tiba aura Abyss sekali lagi menekan kepada Raja Iblis Abadi. Kekuatan mengerikan dari klan Iblis Abis datang secara langsung, dan Raja Iblis Abadi hanya merasa sesak napas, dan dia merasakan guncangan dari lubuk jiwanya. "Anda, kali ini apa yang ditujukan Kincen bukan hanya aura dari klan Iblis Abis, tetapi juga kekuatan dari klan Iblis Abis. Apakah orang ini benar-benar pembawa pesan dari klan Iblis Abis?" kata Raja Iblis Abadi. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia merenung sejenak. Lalu kemudian dia pun menunjuk ke istana di belakangnya dan lalu berkata, "Oke, silakan pergi ke istana sihirku," kata Raja Iblis Abadi. Kincen merasakan bahwa meskipun Raja Iblis Abadi ini sangat waspada, tetapi Kincen jelas merasa bahwa ada rasa hormat dari Raja Iblis Abadi ini padanya. Kincen lalu tersenyum tipis dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, sosok Kincen pun bergetar dan menyapu langsung menuju istana Raja Iblis Abadi. Sebelum pergi, Kincen berbalik dan tersenyum kepada Raja Iblis Batu Hitam dan yang lainnya. "Tuan Raja Iblis Batu Hitam, harap tunggu sebentar di sini," kata Kincen. "Kamu," kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia pun maju selangkah dan menatap Kincen dengan gugup. Matanya ragu-ragu, namun akhirnya dia mengerucutkan bibir merahnya dan lalu berkata, "Baiklah, hati-hati," kata Raja Iblis Batu Hitam. Mendengar itu, Kincen pun tersenyum sedikit dan langsung menuju ke istana di belakang Raja Iblis Abadi. Setelah melihat ini, Raja Iblis Abadi juga menghela napas secara rahasia. Istana iblis ini terletak di tengah pulau Iblis Abadi. Itu adalah mata dari formasi iblis tertinggi. Selama Anda memasuki istana iblis, tidak peduli apa status Kincen, dia akan memiliki cukup waktu untuk memberitahu Raja Iblis jika ada perubahan yang tidak terduga. "Tunggu semuanya, tunggu di sini," kata Raja Iblis Abadi. Dia berkata dengan suara yang dalam kepada Raja Iblis lainnya dalam formasi pertempuran berdarah. Dengan lambaian tangannya, beberapa dari banyak ahli teratas penjaga iblis tingkat Tianjun juga nampak hanya bisa mengangguk. Beberapa dari mereka masih tertahan dalam formasi pertempuran berdarah ini. Sementara beberapa penjaga iblis klan iblis tingkat Tianjun yang tersisa mengikuti Raja Iblis Abadi dan kembali ke istananya. Memasuki istana iblis Raja Abadi, nampak istana iblis sangatlah megah dengan istana iblis hitam pekat yang menjulang tinggi yang mekar dengan suasana dingin dan juga dominasi yang luar biasa. Kincen yang baru sampai di sini, Kincen melirik istana iblis dan sedikit menyipitkan matanya. Dia secara alami juga bisa merasakan pola formasi yang tersembunyi di istana iblis ini. Tampaknya istana iblis ini harus menjadi mata tertentu dari formasi sumber iblis tertinggi di kedalaman pulau iblis. Tidak heran Iblis Abadi melihat bahwa saya setuju untuk memasuki istana iblis ini dan dia nampak menghela napas lega, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, Kincen berjalan di istana iblis ini dan Kincen langsung merasakan formasi di bawah tanah.
Iblis abadi, tolong temukan juga tempat yang tersembunyi, kata Qin-Chen. Dia pun berbalik dan tersenyum kepada Raja Iblis abadi. Tuanku, silahkan ikut dengan saya, kata Raja Iblis abadi. Dia pun membawa Qin-Chen ke kuil iblis terdalam, tempat tinggal Raja Iblis abadi. Kalian tetaplah jaga di luar dan jangan izinkan siapapun masuk, kata Raja Iblis abadi. Dia berkata dengan acuh tak acuh kepada banyak pengawal iblis tingkat Tianjun di belakangnya. Dan kemudian dirinya memimpin Qin-Chen memasuki kuil iblis. Penjaga iblis yang tersisa saling memandang dan segera berjaga di luar kuil iblis. Saya tidak tahu siapa yang mulia. Tidak ada orang lain di sini. Bisakah kamu berbicara dengan raja ini, kata Raja Iblis abadi. Seraya berdiri di aula iblis, dia menghadap Qin-Chen. Namun dirinya menyipitkan matanya dan dirinya diam-diam menyalakan formasi besar. Jelas dia masih sangat waspada terhadap Qin-Chen. Dia bisa tumbuh di lautan Dewa Iblis sampai saat ini dan juga berperan sebagai sosok tingkat Raja Iblis. Dan itu semua dapat dicapai olehnya dengan mengandalkan kewaspadaan ini. Pada saat ini Qin-Chen juga merasakan kewaspadaan dari Raja Iblis abadi. Mata Qin-Chen menyipit. Raja Iblis abadi ini tidak sederhana. Dalam hal ini dia masih sangat waspada. Jika semua iblis yang kuat berada dalam kondisi ini, tidak mengherankan jika mereka bisa menjadi iblis tirani di alam semesta. Namun kemudian, boom, Qin-Chen mengangkat tangannya. Qin-Chen tidak berbicara omong kosong, tetapi Qin-Chen langsung mengeluarkan api teratai hijau yang kacau dari pikirannya. Api teratai hijau itu berubah menjadi api sihir gelap dan melayang di depan Raja Iblis abadi. Nyala api menyala dengan napas tingkat supreme yang menyebar secara langsung. Kekuatan supreme. Gumam Raja Iblis abadi, dia pun terkejut dan meledak. Pada dirinya, cahaya ajaib yang mengerikan meledak ke langit. Di seluruh aula iblis, cahaya dari formasi iblis tertinggi melonjak, dan garis-garis formasi sihir melonjak seketika tercermin dengan jelas di dalamnya. Jangan khawatir Raja Iblis abadi, tidakkah kamu ingin mengetahui identitas kursi ini? Ya, kursi ini adalah keturunan dari bencana tertinggi. Api ini yang disebut bencana dan api abadi, itu adalah api asli dari bencana tertinggi ras iblis saya. Dan api ini dapat memverifikasi identitas kursi ini, kata Qin-Chen. Dia berkata sambil tersenyum. Api iblis itu melayang di udara meskipun memancarkan aura supreme yang samar, namun itu tidak pernah pecah. Terlebih lagi aura supreme ini sangat lemah. Bukan api tingkat supreme yang sebenarnya. Nampaknya itu hanyalah api tingkat puncak Tianjun. Raja Iblis abadi merasa bahwa dia dapat menahannya. Keturunan bencana tertinggi. Gumam Raja Iblis abadi, dia nampak sedikit terkejut. Bencana supreme atau disebut juga disaster supreme itu adalah ras iblis tertinggi di zaman kuno. Raja Iblis abadi secara alami telah mendengarnya. Tetapi bencana supreme ini telah jatuh di zaman kuno. Bagaimana orang ini bisa menjadi keturunan dari bencana supreme? Seolah-olah dia mengetahui keraguan di hati Raja Iblis abadi. Qin-Chen pun tersenyum dan lalu berkata, kursi ini bukanlah keturunan langsung dari bencana supreme. Tetapi kursi ini secara tidak sengaja memasuki reruntuhan bencana supreme. Dan dengan demikian memperoleh warisannya. Di saat yang sama, kursi ini juga mewarisi jubah dari leluhur iblis abis, dan kemudian menjadi bawahan dari klan iblis abis. Jika Raja Iblis abadi tidak mempercayainya, kamu dapat melihat api ini dari dekat dan mengetahuinya, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, api bencana itu melayang tepat di depan Raja Iblis abadi. Segera Raja Iblis abadi merasakan apinya tidak begitu kuat, dan segera mengeluarkan tangan kanannya untuk menerima api bencana yang ditangguhkan itu. Akhirnya setelah melihat api bencana itu dari dekat, Raja Iblis abadi pun percaya. Tetapi ketika melihat api itu, Raja Iblis abadi tampak matanya dipenuhi dengan keserakahan. Api tingkat supreme ini adalah harta karun yang sangat besar. Pikiran hati Raja Iblis abadi berubah dan ada cahaya panas di dalam matanya. Meskipun Raja Iblis abadi adalah salah satu dari 8 Raja Iblis atas, tetapi dia hanya berada di peringkat 8 Raja Iblis dan bahkan posisinya dapat disebut yang terbawah. Dan sebagai ahli teratas di puncak tahap akhir Tianjun, impian terbesar dari Raja Iblis abadi adalah untuk mencapai ranah supreme. Tidak ada yang lebih penting dari tujuan ini. Raja Iblis abadi sangat yakin bahwa jika dirinya mendapatkan api bencana ini dan juga warisan dari bencana supreme yang dimiliki oleh Qin-Chen, dengan itu Raja Iblis abadi mungkin saja bisa memasuki jejak ranah supreme. Pada saat ini Qin-Chen juga merasakan perubahan kepada Raja Iblis abadi, tetapi Qin-Chen mengabaikannya dan lalu berkata,
Bagaimana? Apakah Anda sekarang percaya kepada kursi ini?" Mendengar kata-kata Qin-Chen itu, Raja Iblis Abadi kembali mengerutkan kening. Kemudian Raja Iblis Abadi bertanya tentang hubungan apa yang dimiliki oleh Qin-Chen dengan klan Iblis Abis. Inilah alasan mengapa Raja Iblis Abadi tidak berani melakukan apapun terhadap Qin-Chen. Membunuh pihak lain itu mungkin sederhana. Di istana iblis ini, dia tak terkalahkan. Bahkan pihak lain adalah pemenang dari warisan bencana. Dia masih memiliki kepercayaan diri untuk ini. Tetapi jika pihak lain memiliki hubungan dengan klan Iblis Abis, maka itu akan sangat merepotkan baginya. Mendengar pertanyaan itu, Qin-Chen pun tersenyum. "Ya, ini juga sangat sederhana," kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan boom. Sesosok yang sangat menakutkan pun tiba-tiba muncul di sana. Pada sosok ini, Raja Iblis Abadi tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba menekan dirinya. Dan dia merasakan perasaan yang sangat dalam. Ini, mata Raja Iblis Abadi tiba-tiba menyusut. "Bawahan telah melihat Tuan Iblis Abis," kata Qin-Chen. Dia pun segera memberi hormat kepada Tuan Iblis Abis yang dikeluarkan olehnya, dan itu adalah Lord of the Abyss. "Tuan Iblis Abis," gumam Raja Iblis Abadi. Dia pun nampak memiliki mata yang menyipit. Raja Iblis Abadi memandang sosok itu di depannya, dan Raja Iblis Abadi merasakan ketakutan dari pupilnya. "Iblis Abadi, kamu tidak memberi hormat ketika aku muncul. Apakah kamu ingin membalikan otoritasku?" kata Lord of the Abyss. Ada cahaya sihir yang mengerikan yang mekar dari mata Lord of the Abyss, dan sihir itu tiba-tiba menyelimuti Raja Iblis Abadi. "Bawahan telah melihat Tuan Iblis Abis," kata Raja Iblis Abadi. Di bawah sihir yang begitu mengerikan ini, Raja Iblis Abadi juga merasa ketakutan dari batinnya, dan dia pun langsung berlutut. Raja Iblis Abadi tidak pernah menyangka bahwa Lord of the Abyss ternyata belum mati. Lord of the Abyss itu adalah keturunan dari leluhur Iblis Abis yang bisa disebut sebagai pangeran dari klan Iblis Abis. "Saya sebelumnya tidak mengenal Lord of the Abyss, dan saya meminta maaf karena tidak langsung membungkuk," kata Raja Iblis Abadi. Dia nampak gemetar. Meskipun dirinya belum pernah melihat Lord of the Abyss, tetapi kekuatan dan napas pada tubuh Lord of the Abyss di depannya itu benar-benar tidak dapat disamarkan. Kemudian dari darah, dari jiwa, dari garis keturunan, semuanya memiliki penindasan. Dan Raja Iblis Abadi itu benar-benar ketakutan, bahkan dirinya tidak berani untuk memandang langsung ke arah mata Lord of the Abyss. "Sebelumnya kamu pernah meragukan identitas Iblis Chen di bawah komando kursi ini," kata Lord of the Abyss. "Bawahan tidak berani," kata Raja Iblis Abadi. Dan juga, apakah kamu memiliki semacam kontak dengan klan Iblis Abis?" kata leluhur Iblis Abis. "Ya, bawahan memilikinya," kata Raja Iblis Abadi. Dia nampak sangat ketakutan. Segera sebuah batu giok hitam sederhana dikeluarkan olehnya dan diberikan kepada Lord of the Abyss. "Tuanku, inilah adalah sumber bagi bawahan untuk bisa menghubungi klan Iblis Abis," kata Raja Iblis Abadi. "Bagus," kata Lord of the Abyss. Mendengar itu, Raja Iblis Abadi tiba-tiba menghela napas lega, dan dia pun berbalik ingin melihat ke arah Qin-Chen. Tetapi ketika dirinya berbalik, boom! Pada Qin-Chen, tiba-tiba jiwa yang mengerikan tersapu kepada tubuh Raja Iblis Abadi. Jiwa ini sepertinya sangat menakutkan, itu langsung membanjiri pikiran dari Raja Iblis Abadi, dan boom! Seketika, jiwa itu menuju ke arah lautan jiwa dari Raja Iblis Abadi. Jiwa yang mengerikan muncul itu langsung menyerbu pikiran Raja Iblis Abadi dan meninggalkan sebuah jejak jiwa di sana. Anda, Raja Iblis Abadi tiba-tiba pertama kali merasakan krisis. Boom! Raja Iblis Abadi tiba-tiba mengguncang sosoknya. Namun setelah merasakan napas jiwa Qin-Chen ini, wajah Raja Iblis Abadi pun berubah. "Kamu bukan orang dari klan Iblis Abis," kata Raja Iblis Abadi. Dia marah dan dia tiba-tiba berdiri. Energi iblis yang mengerikan seketika keluar dari tubuhnya dan menggulung ke kegelapan langit. Napas gelap ini langsung menahan serangan jiwa Qin-Chen. Qin-Chen pada awalnya ingin memasukkan tanda jiwa ke dalam jiwa Raja Iblis Abadi, tetapi ketika pada saat momen kritis, tiba-tiba sebuah kekuatan gelap muncul dari jiwa Raja Iblis Abadi yang dapat memblokir pemenanaman jiwa Qin-Chen. Apa? Qin-Chen pun tiba-tiba menjadi kaget. Kekuatan macam apa itu?
Pada saat kekuatan ini, Raja Iblis Abadi langsung muncul dalam sekejap dan nampak Raja Iblis Abadi marah dan memandang Qin dengan dingin. "Kamu siapa?" kata Raja Iblis Abadi. Dia marah dan dia sebelumnya hampir diperbudak oleh Qin. Pada saat ini dirinya memandang Qin dan lalu memandang Lord of the Abyss. Raja Iblis Abadi mengerutkan kening karena saat ini alat komunikasinya telah diambil. Oleh karena itu dia pun segera mengujang formasi besar untuk mengingatkan klan Iblis Abyss atas kejadian yang ada di sini. "Brengsek," kata Qin, dia berubah warna. "Jika Raja Iblis Abadi ini bisa lolos, maka semuanya akan berakhir. Dan jika sampai Raja Iblis Abadi ini dapat mengirimkan suatu berita dari formasi besar ini, maka berita ini juga akan bocor dan leluhur Iblis Abyss pasti akan memeriksanya sendiri." "Diam untukku," kata Qin. Dia pun berteriak dengan dingin. Dan kemudian Qin tidak menahannya lagi dan segera kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam pun langsung dicurahkan. Tentakel-tentakel hitam langsung keluar dan menjerat Raja Iblis Abadi. Dan di saat yang sama nyala api, teratai hijau juga didesak oleh Qin dan menekan Raja Iblis Abadi. Saat ini Qin telah mengambil keputusan bahwa jika dirinya tidak dapat memperbudak Raja Iblis Abadi, maka dirinya hanya dapat membunuhnya. Tetapi jika sampai Qin membunuh Raja Iblis Abadi, maka itu pasti akan menimbulkan peringatan yang sangat besar kepada klan Iblis Abyss dan pada saat itu penyamaran Qin juga mungkin akan terungkap. "Aku harus memperbudaknya," kata Qin. "Pohon iblis dari 10.000 alam telan," kata Qin. Dia pun segera memotivasi pohon iblis dari 10.000 alam. Segera kekuatan mengerikan menyebar dan langsung memasuki tubuh Raja Iblis Abadi. Boom! Kekuatan pohon iblis dari 10.000 alam itu dengan cepat bertabrakan dengan kekuatan kegelapan yang ada di jiwa Raja Iblis Abadi. Dan pada saat ini pergerakan di istana juga telah menarik perhatian banyak iblis yang ada di luar. Apa yang sedang terjadi di istana iblis? Mengapa suasananya begitu kejam? Apakah ada kecelakaan yang terjadi? Tidak, masuk dan lihat. Pada saat itu iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kuil iblis juga berubah warna. Mereka datang satu demi satu dengan kekuatan yang sangat luas dan mereka semua bergegas ke kuil iblis. "Tuan, cepatlah, sudah ada pergerakan di luar," kata Lord of the Abyss kepada Qin. Segera Qin pun mendesak pohon iblis dari 10.000 alam secepatnya. Namun itu juga masih berjuang secara lama. Oleh karena itu Qin pun segera mendesak kekuatan darah Raja Kegelapan dan boom! Kekuatan darah Raja Kegelapan langsung mengalir kepada pohon iblis dari 10.000 alam sebelum kemudian pada akhirnya Qin dapat memblokir kekuatan kegelapan pada jiwa Raja Iblis Abadi sebelum kemudian kekuatan kegelapan itu ditelan oleh pohon iblis 10.000 alam. Boom! Setelah kekuatan kegelapan itu dihancurkan sepenuhnya dan ditelan oleh pohon iblis dari 10.000 alam, seketika kekuatan jiwa Qin pun akhirnya terukil di kedalaman jiwa Raja Iblis Abadi. Dan Raja Iblis Abadi saat ini telah sepenuhnya diperbudak oleh Qin.